Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan kita pahami untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda was samawati binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Baik anakku sekalian, sebelum kita mulai saya akan absen dulu ya. Hari ini apa ada yang tidak masuk? Ada? Ada yang tidak masuk? Lengkap? Alhamdulillah sehat semua ya. Amin. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif ya. Baik, saya tampilkan dulu ya. Tujuan pembelajaran di ekonomi kreatif ini yang pertama adalah ini, siswa mampu menjelaskan konsep dan jenis ekonomi kreatif dengan tepat. Jadi kamu nanti bisa menjelaskan konsep ekonomi kreatif dengan tepat. Kemudian kedua, siswa didik mampu membuat karya ekonomi kreatif dengan terampilan. Nanti profil akhirnya setelah kita belajar ini, kalian yang dapat tugas sebagai kelompok visual sama auditori sama nanti akan menghasilkan produk tentang ekonomi kreatif ya. Nanti kita akan jadikan lebih lanjut ya. Itu hasil akhirnya nanti. Kemudian berikutnya, apa sih manfaat ekonomi kreatif itu? Ya, di sekitar kita itu banyak barang-barang, banyak ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita. Yang pertama manfaatnya adalah untuk membuka lapangan kerja baru. Kira-kira ada yang tahu enggak ekonomi kreatif yang ada di sekitar kita? Ayo, siapa yang tahu? Di rumahnya mungkin ada, banyak di sekitar kita. Ya, kemungkinan kamu sudah tahu tapi belum paham kalau itu adalah ekonomi kreatif.
Ya, nanti kita akan cari lebih lanjut. Kemudian kedua adalah mendorong masyarakat jadi lebih kreatif ya. Ya. Kemudian yang ketiga meningkatkan inovasi di berbagai bidang, inovasi terobosan. Ya, contohnya terobosan, kalau pentol cilok kamu yang beli itu kalau bundar, mungkin nanti kamu buat terobosan bentuknya seperti love. Wah, kan itu namanya terobosan. Jadi nanti ketika kamu buat pentol dalam bentuk love, ya saya yakin jualan makan lah bisa. Ini nanti akan ini karena mendorong kreatif pemikiran kita ya. Kemudian yang keempat menciptakan kompetensi bisnis yang sehat. Ya, persaingan yang sehat. Ya. Kemudian yang kelima mengurangi angka pengangguran. Itu manfaat daripada ekonomi kreatif yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Baik, kita lanjutkan. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ini dibuka nanti. Nama kelompoknya sudah ya. Silakan duduk ya, di depan tidak apa-apa ya. Depan kalau tidak cukup sampai Intan, Bilkis sini tidak apa-apa. Ya, dari depan sini. Ini kan kursi, ini ada kursi ini. Sini, di sini, di sini. Baik, sudah. Sekarang kita akan ice breaking dengan memainkan mindfulness. Masih ingat kan ya? Baik, kita akan mindfulness sebentar ya. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan kalian duduk senyaman mungkin. Kalian bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk dengan punggung tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Marilah rasakan kursi yang menopang tubuh kalian. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari nafas ini ditelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernafas. Mari anak-anak bernafas lebih dalam. Sekarang, mari kita bernafas dalam 4 hitungan. Menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai.
Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas, mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari kalian. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan kalian saat ini, dan tarik nafas dan dalam 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran kalian saat ini. Apakah yang kalian pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akanlah kalian lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung. Dalam hitungan 5 untuk menarik nafas, dan 5 hitungan juga untuk membuang nafas. Mari kita mulai. Mari kita lepaskan. Ya, anak-anakku, silahkan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikirannya lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Silakan tunjukkan gambarnya. Senang, senang, senang. Senang sekali. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Alhamdulillah, berarti hari ini kalian dalam kondisi fit, kondisinya senang, berarti kita sudah siap untuk menerima pelajaran. Ya, baik, kita lanjutkan. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi tentang materi kita, saya akan setel 2 video ini nanti bisa menginspirasi kalian dalam memperdalam tentang ekonomi kreatif. Ya, baik, saya akan putarkan dulu. Nanti diperhatikan betul videonya tentang ekonomi kreatif ini. Kalau perlu mungkin ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Dan mengawali perkembangan usaha di Jawa Tengah hari ini. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi di mana sumber daya utamanya terletak pada informasi dan pengetahuan. Pemuda masa kini yang mudah menjangkau sektor informasi melalui internet memiliki peluang besar untuk terlibat dalam ekonomi kreatif bangsa. Lalu bagaimana mengolah sumber informasi menjadi sebuah kreativitas? Berikut catatan Dr. Olivia Fahrenisa dengan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi sekarang, di mana sumber daya utamanya adalah informasi dan pengetahuan. Luasnya pengetahuan, informasi, dan kreativitas menjadikan salah satu sumber daya utama dalam ekonomi kreatif yang tidak tertandingan, yang terjamin sustainability-nya dan akan terus terbarukan jika sering digunakan. Para pelaku ekonomi kreatif, mereka mengandalkan kemampuannya untuk terus berinovasi, menggali sumber-sumber baru, untuk terus meningkatkan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Di mana sumber daya utamanya adalah akal dan pikiran mereka, yang itu akan terus dimiliki oleh para manusia, yang akan terus terbarukan, tidak akan ada habisnya selama terus digunakan.
Anak muda sekarang ini, sesungguhnya mereka memiliki peluang untuk terlibat di dalam ekonomi kreatif. Keseharian mereka yang terus terkoneksi dengan internet, membuat informasi ada di dalam mata mereka dalam sekejap. Oleh karena itu, diperlukan sebuah keterampilan bagaimana mengolah informasi itu menjadi salah satu sumber kreativitas. Untuk bisa menjadi pelaku ekonomi kreatif yang sangat kuat, maka anak-anak muda generasi zaman sekarang, zaman now, mereka harus memiliki berbagai macam kemampuan. Salah satunya adalah kemampuan untuk siap berubah, untuk selalu beradaptasi dengan perubahan. Karena ide baru itu akan membawa segala macam konsep berubah. Kalau tidak memiliki akhlak yang kuat, kalau tidak memiliki mental yang kuat, maka mereka akan mudah goyah dengan berbagai perubahan informasi internet. Dengan kemampuan anak-anak zaman sekarang untuk menggunakan internet, berdekatan dengan internet, maka seharusnya mereka memanfaatkan ini sebagai sebuah peluang. Menangkap enggak ekonomi kreatif apa yang dijelaskan oleh ibu dosen tadi? Ya, sekarang sudah zamannya internet. Ya, apa? Bisnis apa? Jadi sekarang kalau kita pakai internet jangan punya pakai untuk WA saja, untuk Facebookan saja, tapi bagaimana ya internet itu kita bisa gunakan untuk berbisnis, menghasilkan uang. Tadi kita sekilas sudah kita dengarkan tadi. Di antaranya untuk apa? Untuk apa? Bisnis online. Ya, sekarang sudah banyak kan, ada Shopee, ya kan, ada Lazada, ada konten-konten yang bisa kalian buat untuk menciptakan ekonomi kreatif. Tidak perlu punya toko, tidak perlu punya gudang, ya kan? Tidak perlu punya, kita pakai di kamar sambil tidur sudah bisa membuat kita bisa berbisnis. Ini yang tadi kita jawab. Baiklah, berikutnya satu video lagi. Ini mungkin kalian sudah tahu untuk kreatifnya ya. Ini yang tadi, video yang tadi ya. Nah, ini pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan ini yang inti di sini nanti kita ya. Apa pengertian kreatif? Ya. Kemudian yang kedua, apa pengertian ekonomi kreatif? Ya. Ini adalah pertanyaan yang kalian nanti bisa jawab, yang kalian bisa nanti diskusikan ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini ya, kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada visual, ada kinestetik, ada auditori. Tapi sebelum kita diskusi, kita berikan sejenak biar kalian lebih rileks lagi. Sekarang semua diletakkan. Saya akan bilang tepuk tangan 1 ya, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Kalau tepuk tangan 1 berarti tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Paham ya? Konsentrasi. Kalau konsentrasi berarti tidak ada yang salah. Kalau ada yang salah berarti belum bisa dilanjutkan. Oke, siap? Baik. Perhatikan, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Satu lagi, satu level naiknya, naik satu level lagi. Nah, konsentrasi. Kalau tadi tepuk tangan 1, 1, tepuk tangan 2, 2, tepuk tangan 3, sama 3. Tetapi sekarang fokusnya pada kata tepuk. Kalau saya bilang tidak ada kata tepuk, berarti tidak perlu tepuk. Paham ya? Kalau saya tidak bilang ada kata tepuk, berarti tidak boleh tepuk. Lek tepuk berarti kamu tidak konsentrasi. Baik, siap? Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, 1. Nah, apa saya bilang? Tanpa kata tepuk tidak boleh tepuk, berarti masih belum konsen. Baik, kita ulang lagi ya. Tepuk tangan 3, tepuk tangan 2, tepuk tangan 1, 2.
Kita lagi ya, ada satu yang kelihatan nurun. Kita lagi ya, satu lagi ya, konsentrasi. Tepuk tangan satu, tepuk tangan dua, tepuk tangan tiga, tepuk tangan tiga, tepuk tangan dua, satu. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Sudah bisa konsentrasi ya. Nah, silakan sekarang kamu diskusikan pertanyaan itu, kamu cari jawabannya. Ya, itu kan. Kemudian mungkin di situ ada contoh-contoh juga. Kalian kerjakan secara kelompok. Yang visual silakan bisa lihat di internet, bisa. Chromebooknya dibuka, auditori juga. Yang kinestetik nanti ke saya lihat ke ruang TI, di sana ada banyak barang produk-produk ekonomi kreatif. Ya, bisa paham? Ya. Silakan dikerjakan, saya kasih waktu berapa ya? 15 menit atau 20 menit ya. Silakan dikerjakan, ada yang mengerjakan di kertasnya ya, di kertasnya itu ya. Nah, dikerjakan, ditulis judulnya adalah ekonomi kreatif. Nanti kita akan presentasi di depan. Ya. Baik, bisa dipahami? Bisa dipahami. Nah, ini kalian kita ikut ke sana ya. Semuanya ikut ke ruang TU sana. Di sana ada banyak produk-produk tentang ekonomi kreatif ya. Karena kan kinestetik ya. Baik, kita ke sana ya. Baik. Evan. Bawa buku, catatannya. Bentar Pak, saya tunggu Pak lagi ya. Ini kalian lihat ya. Ini adalah contoh barang-barang ekonomi kreatif ini kan. Ini kan hasil ini ya. Ini terbuat dari cetan. Nah, ini namanya ekonomi kreatif. Kemudian juga ada lagi ini juga ini. Nah, ini ya. Ini adalah produk-produk daripada ekonomi kreatif ya, ini. Banyak ini macamnya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini adalah ekonomi dari sedotan, kelang ini dari kain flanel. Kemudian kita lihat lagi yang ini. Nah, coba bunganya ini. Ini dari apa bunganya ini? Tali rafia, ya kan? Tali rafia kan bisa kita buat kerajinan. Nah, ini namanya ekonomi kreatif. Ya, ini ya. Ini ada dari kain flanel, ini dari kain rafia. Ya. Ini adalah contoh-contoh. Itu masuk juga ini. Nah, ini juga ekonomi kreatif ini. Ini masuk di bidang apa ini? Percetakan ya. Ini perlu, percetakan ini adalah sama ekonomi kreatif, dia butuh desain ya, butuh desain ya. Baik, kita lanjut coba ke sana lagi, itu banyak contoh-contoh ya ekonomi kreatifnya. Nah, ini ada di papan ini, perhatikan ya. Nah, ini sama yang pernah yang kita ditayangkan di video ya. Nah, ini ada terbuat dari stick, ini dari kain flanel, ini juga ya. Ini semua adalah ekonomi kreatif. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, itu nanti sekarang kalian kembali ke sana buat diskusinya seperti cepat selesai ya. Jadi semua ya. Ini banyak, ini apa produknya apa? Ini sama kayak tadi kan ya. Nah, ini dari stick, berarti bisa isang dinding, bisa untuk bingkai foto ya. Itu adalah ekonomi kreatif ini juga ya. Nah, ini adalah ekonomi kreatif, bisa buat kayak gini, bisa ya. Minggu depan produknya seperti ini ya. Baik, sekarang kita bisa kembali kelas untuk kita diskusi lebih lanjut ya. Ayo. Silakan ada nulis di kertas manilanya, langsung judulnya adalah ekonomi kreatif ya. Gambar-gambar tadi yang tadi mana gambar-gambarnya tadi? Bukan ini, maksudnya ini tadi, ini dilihat. Ini kan gambar-gambar ekonomi kreatif kan ya. Nah, ini adalah ekonomi kreatif ya. Saya langsung kasih judul ekonomi kreatif gitu ya.
Kata kunci adalah ekonomi kreatif, nanti akan muncul beberapa gambar tentang ekonomi kreatif ya. Pengertiannya sudah ketemu pengertiannya, kan itu cari pengertian saya, langsung ditulis saja ya. Nggak usah perlu bagus, yang penting sudah ekonomi kreatif ya. Ya. Pengertian ekonomi kreatif juga ya. Cepat ditulis, ekonomi kreatif, ada yang nulis. Spidolnya iya, spidolnya ada. Tidak punya spidol. Yang perlu spidol ini ada. Yang mana? Ada yang perlu spidol? Itu ada spidolnya, ada. Monggo segera ditulis, sudah ada kan ya? Itu yang cepat tuh, yang mari. Terusnya ekonomi kreatif ya. Pakai langsung spidol aja sudah weh, nggak usah dipindes ya. Kalau PR baru. Pengertian ekonomi kreatif ya. Jadi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual dan kami akan mempresentasikan mengenai ekonomi kreatif. Pengertian dari kreatif adalah kemampuan untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Dan pengertian dari ekonomi kreatif
adalah suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia. Contohnya, yang pertama yaitu periklanan, kedua arsitektur, yang ketiga barang seni, yang keempat kerajinan kriya, yang kelima desain produk, dan yang keenam fashion, dan yang ketujuh film, video, dan fotografi, kedelapan permainan, 9 musik, yang ke-10 seni pertunjukan, 11 penerbitan dan percetakan, 12 layanan komputer, 13 radio dan TV, dan yang terakhir adalah riset dan pengembangan. Mungkin itu saja dari ditanyakan. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Ada yang tanya? Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan akan kami akhiri. Akhirnya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian ya, jadi itu presentasi dari kelompok visual, kita undi tadi karena memang materi sama, satu mewakili dari kalian ya. Baik, setelah berdiskusi ini, kira-kira ya dari pertanyaan tadi sudah bisa terjawabkah apa itu pengertian daripada kreatif? Bisa? Coba saya minta satu anak angkat tangan, ayo angkat tangan. Ayo, apa itu kreatif? Singkat saja, tidak harus sama persis ya. Pakai bahasamu sendiri boleh ya. Ya, silakan angkat tangan. Apa dimaksud dengan kreatif? Ayo. Monggo silakan nih. Citra. Kreatif adalah Suatu pemikiran yang dapat menjadikan hal yang baru dari hal sebelumnya. Pemikiran yang baru apa dari yang dapat menciptakan hal baru dari sebelumnya. Tepuk tangan untuk Citra. Baik, yang kedua apa pengertian ekonomi kreatif? Siapa yang bisa jawab? Selain Citra, ayo. Siapa yang bisa jawab? Ayo, saya bisa? Ekonomi kreatif, ayo. Coba ini apa? Ya, silakan. Coba apa itu pengertian ekonomi kreatif? Kan sudah tadi dirangkum tadi kan ya, silakan dibaca enggak apa-apa. Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep yang berlandaskan pada aspek kreatif yang diharapkan mampu menambahkan tingkat pertumbuhan potensi ekonomi. Potensi ekonomi. Tepuk tangan untuk teman yang sudah jawab. Berikutnya, pertanyaan berikutnya. Di ekonomi kreatif ada berapa bidang yang ada di ekonomi kreatif? Yang pertama apa? Iklanan. Kedua? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14. Sudah apa semua? Satu lagi? Sudah? Paham semua ya? Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita akhiri, silakan yang kalau bukunya diaktifkan, ya dibuka. Kita akan refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Kita akan menggunakan KPM. Bagaimana perasaanmu dari tadi mengikuti pembelajaran? Silakan kamu buka Google Chrome-nya. Ya, kamu cari di Google Chrome ClassPoint app ya. ClassPoint .app. ClassPoint app ya. Cari ClassPoint app, nanti akan tampil seperti ini. Ya, akan tampil seperti ini ya. Sudah ya. Nah, saya cari kodenya dulu. Yang pakai Chromebook saja nanti bisa mewakili ya.
akan bacakan ya. Saya bacakan hasil daripadamu ya. Mengesankan, sangat menyenangkan dan seru. Lapar Pak, ingin pulang. Mengesankan, menegangkan, senang, seru, senang dan seru sekali, senang, seru dan sedikit capek. Ya. Senang sekali guys. Kita akhiri, sebelum kita akhiri pelajaran ini, saya ingat lagi untuk tugas minggu depan. Ya, minggu depan yang visual, silakan membuat produk tentang ekonomi kreatif. Bisa boleh rekaman, ya, bisa PowerPoint, ya, itu di visual. Kemudian yang kinestetik, ya, bisa nanti menampilkan produknya membuat apa, ya. Kemudian yang auditori nanti kita buat produk ekonomi kreatif seperti iklan kayak di radio, ya, pakai suara, ya. Paham tugasnya? Ya. Minggu depan produknya kita kumpulkan, ya, kita lihat hasil sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada pertanyaan pada hari ini kegiatan ini? Tidak ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, jangan lupa nanti minggu depan dibelajar lagi materi selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.